Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merlin Sartika. Saya mahasiswa dari Sistem Informasi Sistemik Global Informatika MDP Sumatera Selatan. Saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat dengan judul perubahan yang terjadi di bidang bisnis di era sekarang di kala pandemi COVID-19 ini, yang merupakan tugas dari mata kuliah bisnis dalam kegiatan Permata Sakti tahun 2022 periode 2020-2021. Baiklah, langsung saja saya akan memulainya. Perubahan yang terjadi di bidang bisnis di era sekarang di kala pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yang akan saya beritahukan yaitu pertama, virus COVID ini pertama kali muncul tahun lalu, tahun 2020, di mana virus ini masih berlangsung hingga kini, detik ini, yang mana virus ini menjangkiti serta telah menghebohkan seluruh masyarakat dunia, dikarenakan virus ini belum ada vaksinnya dan benar-benar baru saja ditemukan, yaitu di negara Tiongkok untuk yang pertama kali virus ini muncul. Tetapi dikarenakan virus ini ternyata ada banyak perubahan yang terjadi, seperti banyak orang yang jadi mulai cemas dan menjadi lebih memperhatikan kesehatan. Selain itu juga banyak tempat menjadi sepi, yang lebih memperhatikan kesehatan. Tapi untuk awal memang banyak masyarakat yang telah terlalu berlebihan, langsung memborong serta memborong barang-barang kesehatan, padahal itu diperlukan untuk dipakai hanya sebatas wajar saja. Untuk yang banyak tempat menjadi sunyi, itu dikarenakan banyak orang menjadi khawatir untuk keluar rumah. Mereka takut untuk keluar rumah. Selain itu juga, pemerintah juga banyak menerapkan peraturan untuk mengatasi pandemi ini. Selain dari itu, telah banyak korban yang berjatuhan dari awal adanya virus mematikan ini. Selain pengaruhnya pada yang telah saya sebutkan itu, ada juga berpengaruh pada alam. Selain dari yang kota menjadi sunyi, pengaruhnya terhadap alam juga dapat dilihat dengan saat kita keluar rumah atau keluar benar-benar hanya satu langkah keluar rumah. Kalian akan merasakan oksigen yang kalian hirup benar-benar segar. Kenapa? Karena kadar oksigen saat ini telah meningkat, dikarenakan perusahaan yang telah membuang sampah karbon di udara telah mengurangi aktivitasnya. Selain itu juga kendaraan bermotor, kendaraan roda 4 atau mobil juga telah banyak berkurang, sehingga polusi karbon yang ada di udara telah berkurang dan mengakibatkan sanitasi di udara menjadi meningkat. Itulah yang menyebabkan udara menjadi segar. Kalau dilihat dari juga perubahannya dari kita sendiri,
Biasanya kita sering beraktivitas di luar rumah ataupun di dalam rumah, tetapi saat adanya virus ini, apa yang terjadi? Kita lebih berfokus ke kegiatan di rumah. Segala kegiatan harus kita lakukan di rumah. Kenapa? Untuk mengikuti peraturan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk awal-awal memang kita takut, sehingga karena belum ada vaksin, jadi masyarakat menjadi mudah takut dan tidak banyak yang keluar rumah. Selain itu juga, untuk saat ini, dengan mengikuti peraturan yang telah dibuat, peraturan kesehatan, peraturan yang harus dilakukan, atau ini mungkin lebih tepatnya bukan peraturan, tetapi apa yang harus dilakukan untuk keluar rumah, apa yang harus dilakukan ketika di tempat yang ramai. Karena apa? Virus mudah terjangkit karena virus ini melalui udara. Selain itu juga, dikarenakan banyaknya kegiatan saat ini sudah diperbolehkan untuk di luar rumah, maka harus mematuhi peraturan yang telah dilakukan. Tetapi juga apabila mengadakan acara, masyarakat juga harus melaporkan kepada penjabat setempat sehingga tidak terkena denda. Karena apabila telah melebihi kapasitas dan juga bukan kapasitas, tapi lebih tepatnya itu menghindari keramaian, juga mematuhi protokol kesehatan yang telah diberitahukan, sehingga dapat mengurangi adanya korban jiwa dari virus ini. Selain itu, dari yang telah saya sebutkan, di bidang lain, di bidang bisnis. Di bidang bisnis juga banyak perubahan yang telah terjadi dari para pengusaha ataupun dari masyarakat yang memutar otak untuk mendapatkan uang. Dikarenakan banyak pengusaha di berbagai bidang telah mengalami kebangkrutan. Ya, kebangkrutan ini ada karena banyak perusahaan belum siap. Banyak pengusaha belum siap mengatasi, belum siap untuk, belum ada aba-aba ataupun melakukan persiapan, karena memang virus ini datang secara tiba-tiba. Kenapa demikian? Apa sebenarnya penyebab perusahaan di berbagai bidang itu banyak yang mengalami gulung tikar? Untuk faktor utamanya yang telah saya sebutkan tadi, yaitu karena belum siap dengan adanya banyak perubahan yang terjadi saat ini. Selain dari pegawai yang tiba-tiba harus dirumahkan dalam maksud saya bekerja dalam rumah. Dan memang untuk yang seperti pegawai yang kantoran yang masih bisa dilakukan di rumah dan hanya menggunakan laptop atau alat komunikasi, mungkin bisa di rumah atau melakukan meeting melalui via Zoom atau Meet seperti yang telah dilakukan di berbagai kampus untuk melakukan pengajaran atau dari bidang pendidikan. Selain itu juga, selain dari belum siap, kenapa sih bisa gitu? Ya, karena juga ini adalah faktor yang memang selalu ada
tidak adanya inovasi ataupun kreativitas. Kenapa? Karena kalau tidak ada inovasi dan kreativitas, pengembangan produk yang sudah jadi ataupun produk yang baru, apabila tidak ada kreativitas dalam seperti bungkus, slogan, atau apapun yang bisa mengingatkan pelanggan dengan produk kita. Maka dari itu haruslah mengubah strategi pemasarannya, strategi penjualannya, promosi untuk menarik minat pelanggan. Selain menarik minat pelanggan dengan melakukan hal tersebut, juga bisa dengan produk haruslah mulai diadaptasi penjualannya melalui e-commerce yang ada. Selain itu juga, selain dari mengikuti e-commerce, juga seperti yang dilakukan dari sepatu dengan merek Nike, di mana bagian marketing atau bagian dari perusahaan tersebut mempromosikan sepatu dari perusahaan Nike, tapi dengan desain dan apa yang telah diinginkan oleh pelanggan mereka. Dengan pelanggan akan memberikan desain ataupun keinginan mereka melalui website yang telah mereka berikan, sehingga pelanggan dapat mendapatkan produk seperti apa yang benar-benar mereka inginkan. Selain itu juga ada juga pengaruh yang lainnya yang benar-benar dihadapi oleh para pembisnis dan pengusaha saat ini, yaitu dari arus kas yang benar-benar harus diperhatikan, seperti halnya pengelolaannya, serta haruslah memiliki tabungan untuk keadaan darurat yang akan digunakan bila mendapati situasi seperti saat ini, terkhusus untuk pemilik dari bisnis-bisnis kecil, di mana tidak dianjurkan dengan melakukan pinjaman yang tersedia dari penyedia kartu kredit, karena akan memiliki bunga yang kemungkinan akan cukup tinggi, atau bisa dengan melakukan pinjaman dari pemerintah melalui UKM atau koperasi, di mana pengajuan pinjaman ini sedikit lebih murah daripada bunganya lebih murah daripada penyedia kartu kredit. Pengusaha yang memiliki bisnis, mereka selain dari pegawai juga kemungkinan mengalami stres. Tetapi stres yang dialami selama dari pandemi ini, terkhusus untuk orang-orang yang sedang mengalami stres ataupun orang-orang yang sudah capek di rumah, bisa melakukan seperti yang paling penting adalah menjaga kesehatan, olahraga, tidur tetap teratur walaupun berada di rumah, menjaga hubungan serta kualitas lingkungan alias menjaga kebersihan rumah. Menjaga hubungan yaitu dengan tetap berhubungan dengan keluarga, sehingga itu akan mengurangi keluarga, teman, ataupun kerabat, karena itu akan sedikit mengurangi dari stres. Atau mungkin juga kalau dari penelitian, ada penelitian yang telah menyebutkan
Kalau melihat cowok tampan itu dapat mengurangi stres serta menambah kinerja otak, dan itu memang benar-benar ada. Kalau stres yang dialami ataupun kekhawatiran yang dialami benar-benar tidak berhasil untuk dihilangkan dengan cara-cara yang telah saya sebutkan, bisa berdiskusi dengan dokter. Begitupun apabila tidak yakin. Selama pandemi ini, tentu pendapatan yang ada mengalami penurunan. Seperti halnya yang terjadi pada mal-mal dari awal. Mal-mal itu rata-rata ditutup atau gulung tikar karena banyak pengunjung yang telah berkunjung ke mal mereka mengalami penurunan drastis. Dan para penyewa dari outlet yang ada di dalam mall rata-rata telah melakukan atau membuat akun di beberapa aplikasi e-commerce, sehingga mereka yang pengguna outlet tetap bisa melakukan proses bisnis mereka. Penurunan pendapatan ini juga tentu merugikan pelaku bisnis, orang-orang yang melakukan bisnis. Selain itu juga menghambat pemasok, karena bisnis kecil, para pemilik bisnis kecil rata-rata dari mereka biasanya melakukan tatap muka dengan para pemasok untuk memastikan kelayakan, kualitas, serta diskusi lebih lanjut mengenai produk pemasok yang akan dijual oleh para pemilik bisnis kecil ini. Selain itu juga kekhawatiran dari konsumen juga melakukan perubahan, seperti dari bagaimana cara mereka berbelanja. Untuk COVID ini cara berbelanja rata-rata sudah melalui online, melalui teknologi, melalui aplikasi, melalui e-commerce yang telah ada dan merajalela saat ini. Walaupun kalau dihitung-hitung sejak virus ini masuk ke Indonesia itu dari awal tahun, lebih tepatnya dari bulan Maret atau bulan April yang telah merajalela itu, hingga saat ini yaitu tanggal 15, di mana ternyata sudah hampir setahun dan benar-benar teknologi yang ada dan juga yang telah berkembang di bidang bisnis itu benar-benar sudah merajalela dan sudah banyak digunakan serta membantu kegiatan masyarakat, pelaku bisnis, serta pelanggan yang ingin menggunakan jasa-jasa tersebut. Tentu hal ini memudahkan. Masyarakat juga dari konsumen yang khawatir adanya dari penjual yang khawatir akan perubahan konsumen itu juga, selain dari cara mereka yang memang berbelanjanya sudah berubah, semuanya harus memastikan secara online juga pemilihan tempat berkualitas untuk barang yang ada barang yang akan dijual. Selain itu juga ada kegiatan ini dilakukan secara online ataupun offline. Secara
terbukanya untuk kita. Penjualan yang dilakukan secara online maupun offline. Untuk hal-hal kecil memang kita masih melakukan proses bisnis dengan keluar sebentar, tetapi seperti halnya yang paling simpelnya ataupun cara malasnya sebelum adanya pandemi ini pun sudah banyak masyarakat yang melakukannya, seperti pesan antar makanan ke rumah melalui aplikasi seperti Gojek, yang GoFood, ataupun dari Grab. Selain itu juga kegiatan juga dengan protokol kesehatan untuk motor apabila di daerah memiliki sudah memiliki jangkauan ataupun yang sudah memiliki zona merah, itu tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan roda 2 untuk dari seperti Gojek ataupun Grab. Tetapi apabila masih sanak saudara, keluarga, selain peraturan lalu lintas, diperbolehkan untuk menggunakan sepeda motor dengan menggunakan protokol kesehatan. Selain itu juga untuk mobil menggunakan batasan dari peraturan Grab ataupun Gojek. Selain itu kegiatan yang dilakukan secara online itu merupakan kegiatan yang telah dilakukan secara online maupun offline, dan memang dikarenakan adanya kemungkinan belum ditemukan ataupun sudah ditemukannya vaksin ini masih menjadi kekhawatiran bagi semua pihak, apakah benar-benar mencegah atau benar-benar bisa digunakan. Sehingga masih banyak orang yang tidak mau sehingga orang masih takut dan melakukan kegiatannya seperti awal-awal yang telah ada di COVID. Tetapi proses bisnis masih harus ada dan masih harus dilakukan dengan mengubah esensi serta pengeluaran, di mana masyarakat harus memperhatikan dan lebih memperhatikan hal tersebut. Selain itu, bila bisnis yang ada seperti mal-mal tersebut ternyata telah dibuka kembali, bisa dengan memberitahukan pemberitahuannya. Karena ditakutkannya dengan tidak adanya pemberitahuan, belum masyarakat yang ingin mengunjungi mal tersebut belum dikarenakan ketidaktahuan, mereka jadi tidak bisa ke mal tersebut, dan akan ada kesalahpahaman dari kedua belah pihak, di mana mal tersebut ingin menjalani proses bisnis mereka, dan juga pengunjung yang berkunjung ke mal tersebut.
dari banyaknya hal-hal yang menjadi tantangan, yang menjadi halangan di bidang bisnis, semua bisa dilakukan. Selain dengan pemanfaatan teknologi yang benar-benar telah maju saat ini. Bahkan seperti telah 2 kali lipat dari yang seharusnya dikarenakan adanya pandemi ini. Para pengusaha, para pelaku bisnis tentunya haruslah memiliki ketegasan, kesabaran, kreativitas, dan inovasi untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di kala pandemi ini, seperti beberapa hal yang telah saya sebutkan, dengan tetap berkreativitas dan inovatif dalam pemasaran, promosi, kesabaran, promosi yang dilakukan juga harus lebih gencar, dikarenakan saat pandemi ini ternyata telah banyak yang membuat bisnis kecil, tetapi ternyata bisnis tersebut malah kian besar. Dan mungkin itu saja artikel yang bisa dan mungkin itu saja isi artikel yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.